Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita bersama-sama belajar daripada firman Tuhan tentang keluarga. Kalau kita membaca dalam Efesus 5 ayat 22-33 itu tentang suami istri. Tapi saya akan bacakan saja tema ini, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Pernikahan itu adalah ide daripada Tuhan. Dan Tuhan tentu merencanakan pasti untuk kebaikan, untuk kebahagiaan manusia. Tapi Tuhan juga memberi peraturan di dalam keluarga, yaitu supaya saling mengasihi. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Kalau kedua-duanya bisa melaksanakan dengan baik, saya yakin kebahagiaan itu pasti ada. Tapi dalam faktanya kita melihat banyak rumah tangga yang tidak harmonis, bahkan sering bertengkar dan akhirnya bercerai. Jadi kadang-kadang memang ada masalah-masalah yang sulit, sukar untuk diatasi. Misalnya, dalam kesulitan ekonomi yang sedang terjadi, istri banting tulang kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi kalau dia melihat sang suami main HP terus dari pagi sampai malam, istri hatinya itu jadi kesal. Bagaimana dia bisa menghormati suami yang tidak bertanggung jawab seperti ini? Nah, itu sukar, saudara-saudara. Secara logika memang harusnya marah kepada suami yang seperti ini. Dan sebaliknya, misalnya suami sudah sungguh-sungguh bekerja, tapi istri ini tidak berterima kasih, bahkan sering menyalahkan suami, bertengkar, dan tidak melayani keluarga. Saya yakin buat suami untuk mengasihi istri juga sukar. Namun saudara-saudara, sebagai keluarga Kristen, marilah kita juga belajar untuk mengatasi bukan dengan kekuatan sendiri. Kasih manusia itu terbatas. Kalau kita melihat kekurangan masing-masing, apalagi kekurangan yang terlalu, hati kita biasanya sudah tertutup untuk mengasihi dengan tulus. Kita hanya jengkel, marah, bersungut-sungut, dan kadang-kadang meninggalkan keluarga. Tapi marilah kita ingat, Tuhan minta suami mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Kristus mengasihi dengan tulus, dia korban untuk jemaatnya. Dan demikian juga jemaat merasakan kasih daripada Tuhan, maka jemaat ini menghormati Tuhan dengan melayani penuh hormat, penuh kasih. Jadi kalau dengan pola seperti Tuhan dan gerejanya, kita akan mudah mengatasi persoalan yang ada. Nah, sebab itu marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun secara logika kita mungkin sulit menghadapi masalah demi masalah untuk tetap saling mengasihi dan menghormati. Tapi kalau kita ingat Tuhan, biarlah kita berkata, oke Tuhan, karena Tuhan, aku mau belajar menurut Tuhan. Karena Tuhan, aku akan mengampuni. Karena Tuhan, aku mau tetap mengasihi dan menghormati. Jadi kalau dari dua belah pihak tetap menghargai Tuhan, tetap menjunjung tinggi firman, dan tetap memegang kasih Kristus, saya yakin akan keduanya ini bisa saling menerima dalam segala kekurangannya. Saling mendoakan, saling mengasihi, walaupun tidak langsung 100% semua berubah, tetapi step by step saya yakin Tuhan juga akan bekerja, Tuhan akan memberkati, dan akhirnya keluarga ini dapat menyatu. Sebagaimana Kristus bersatu dengan gerejanya, Tuhan juga ingin suami dan istri ada persatuan di dalam keluarga, ada kasih Kristus, dan ada firman yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Itu nanti saya yakin keduanya akan mengalami kebahagiaan.
dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Kiranya firman Tuhan pada saat ini menjadi pedoman, menjadi pelita, menjadi penerang bagi keluarga kita masing-masing. Sekian, Tuhan memberkati.